Firman Tuhan itu lebih bernilai dari yang kita sebut kebiasaan, tradisi, dan seterusnya. Karena firman Tuhan sekali lagi berkuasa menyelamatkan hidup kita di hadapan Tuhan. Shalom dari Sang Buah, Jemaat Sangayoka Klasis Buah Kayu. Kita berjumpa lagi dalam Biak Berbagi Inspirasi Alkitab edisi 29 Agustus 2021. Dari keseluruhan pembacaan firman Tuhan minggu ini, kita akan merenungkannya dalam satu tema, firman yang berkuasa menyelamatkan kamu. Kada tu kuasa umpama karimman di atammu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 3 pengajaran penting dari firman Tuhan untuk kita renungkan dan pahami serta berlakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk kembali bertanya kepada diri kita sebagai umat Tuhan yang sudah sering kali mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan, dituturkan baik di rumah-rumah ibadah atau yang sering kali kita baca sendiri dalam kehidupan keseharian kita. Pertanyaan penting ialah seberapa penting, seberapa berarti, seberapa besar peran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena realitanya seperti yang diungkapkan oleh Yakobus ataupun yang disaksikan dalam Injil Markus, bahwa banyak orang hanya mau mendengar, hanya suka mendengar saja. Apalagi kalau ungkapan firman Tuhan itu disampaikan dengan kata-kata yang manis kedengaran saja. Orang hanya suka mendengarkan hal yang seperti itu. Tapi apakah firman Tuhan itu kemudian dikerjakan dalam kehidupan ini? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada pertanyaan tadi, seberapa penting firman Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Musa dalam kitab Ulangan pembacaan kita, firman Tuhan itu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Ia tidak hanya berbicara tentang isi hati Tuhan, tapi firman Tuhan itu pandu, penuntun, penunjuk jalan bagi umat Tuhan kepada kehidupan yang Tuhan kenan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan itu begitu penting berarti dalam kehidupan kita, pertanyaan kita kemudian, di mana letak arti penting firman Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, hal yang kedua dari firman Tuhan hari ini mengajar kita bahwa firman Tuhan itu adalah penuntun kepada kebenaran yang dibutuhkan oleh seorang pembesar sekalipun, seperti yang diungkapkan oleh pemazmur sebagai pengajaran dari Bani Korah. Yang berikut, saudara-saudara, Musa mengajar umat Israel, mengingatkan umat Israel bahwa firman Tuhan itu adalah hidup mereka. Bahwa ketika mereka sedia mendengar, melakukan firman Tuhan, maka mereka akan terpelihara, hidup mereka akan terpelihara di hadapan Tuhan. Tidak seperti nenek moyang mereka yang telah binasa karena membelakangi dan menolak firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Surat Yakobus mengajarkan kita, sebagaimana tema kita minggu ini, firman Tuhan itu begitu penting dalam hidup kita karena firman Tuhan itu berkuasa menyelamatkan kita. Nah, di mana letak kuasa firman Tuhan itu? Sehingga dikatakan firman Tuhan itu berkuasa menyelamatkan kita, berkuasa menyelamatkan jiwa kita.
tidak lain saudara-saudara karena firman Tuhan itu adalah firman yang menghidupkan. Firman yang menuntun kepada kehidupan. Jalan kebenaran yang menuju kepada hidup. Hidup yang dipermuliakan oleh Allah. Inti kekristenan mengajarkan kita saudara-saudara bahwa Yesus Kristus adalah firman yang menghidupkan. Ia firman yang telah menjadi manusia, firman yang menghidupkan segala sesuatu dijadikan di dalam Dia. Itu berarti ketika kita percaya menerima firman yang hidup yaitu Yesus Kristus, kita memiliki hidup itu sendiri. Yesus Kristus adalah roti dan air yang menghidupkan. Percaya kepada firman yang kedengaran, menerima Kristus sebagai firman yang menghidupkan. Itu berarti kita membawa hidup kita kepada pokok kehidupan. Dan yang terpenting bahwa dengan percaya kita kepada firman yang hidup yaitu Yesus Kristus, kita menyelamatkan hidup kita, jiwa kita di hadapan Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau firman itu berkuasa mengubahkan hidup kita, kalau firman Tuhan itu berkuasa menyelamatkan kita, kalau firman Tuhan itu adalah penuntun kepada kebenaran yang memungkinkan kita melakukan hal-hal yang dahsyat seperti yang diungkapkan oleh pemazmur. Pertanyaan penting kemudian ialah apa yang mesti kita lakukan? Nah, hal yang ketiga dari firman Tuhan hari ini mengajar kita. Yang pertama saudara-saudara, untuk senantiasa kita bersuka cita, bergembira, memuji Tuhan manakala kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, kita diminta untuk selalu punya kerinduan untuk mendengarkan pengajaran, didikan yang bersumber dari firman Tuhan. Jangan mengeraskan hati kita ketika firman Tuhan diperdengarkan bagi kita. Karena firman Tuhan itu adalah suara hati Tuhan. Tanda kasih Tuhan memelihara hidup kita. Firman Tuhan itu adalah suluh dan pelita yang Tuhan berikan bagi kita supaya hidup kita tertuntun senantiasa kepada kebenaran, kepada kehidupan. Yang ketiga saudara-saudara, kita diminta oleh firman Tuhan supaya senantiasa punya kerinduan mendengarkan firman Tuhan dan menjauhkan diri dari perkataan-perkataan kotor, dari hal-hal yang hoax, fitnah. Bahkan kita diminta sebagaimana yang disaksikan oleh surat Yakobus dan juga Injil Markus, supaya kita menjauhkan diri dari sikap munafik. Sepertinya kita serius mendengar, tetapi ternyata pikiran kita, hati kita jauh dari firman Tuhan. Yang keempat saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk senantiasa bertekun. Punya kerinduan senantiasa untuk disapa oleh firman Tuhan. Dan kita juga diminta dalam kehidupan ini untuk terus-menerus sebagai orang tua, sebagai pelayan-pelayan firman, untuk memperkatakan firman Tuhan itu bagi sekeliling kita, bagi orang-orang di sekitar kita dengan lemah lembut. Sehingga firman yang berkuasa itu sungguh mengubahkan hidup kita. Hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan itu begitu penting, begitu berarti bagi hidup kita, penuntun yang menyelamatkan hidup kita, mari saudara-saudara, jangan keraskan hati ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita. Tapi mari dengan sukacita, dengan gembira kita menerima firman Tuhan.
Sebab firman Tuhan itu lebih tinggi dari pengajaran-pengajaran manusia manapun. Firman Tuhan itu lebih bernilai dari yang kita sebut kebiasaan, tradisi, dan seterusnya. Karena firman Tuhan sekali lagi berkuasa menyelamatkan hidup kita di hadapan Tuhan. Roh Kudus menolong saudara dan saya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.